Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan sistem basis data mengenai impor beras Indonesia. Latar belakang. Indonesia merupakan negara agraris di mana sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Indonesia juga merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan tersebar di seluruh wilayah. Dengan didukung struktur tanah yang subur serta iklim tropis yang dimiliki Indonesia, menjadikan tanah Indonesia cocok untuk digunakan bercocok tanam. Salah satu hasil pertaniannya adalah beras yang merupakan makanan pokok Indonesia. Sektor pertanian merupakan sektor yang memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, pada kenyataannya hingga tahun 2023, Indonesia masih saja mengimpor beras. PLT Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi mengungkapkan tambahan impor beras 1,5 juta ton sudah mulai pembahasan dengan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, produksi beras nasional saat ini terganggu karena bencana El Nino. Arief pun membeberkan produksi beras nasional sampai akhir tahun ini diprediksi hanya bisa mencapai 30 juta ton. Padahal targetnya 31,5 juta ton. Maka dari itu, untuk menambal sisanya agar stok bulog aman diputuskan menambah kuota impor beras. Indonesia, sebagai negara yang sangat tergantung pada sektor pertanian, menghadapi tantangan kompleks dalam produksi dan perdagangan padi yang mempengaruhi ekonomi dan ketahanan pangan. Identifikasi masalah yang menjadi pertanyaan data ini adalah beras dari negara mana yang paling tinggi diimpor oleh Indonesia pada tahun 2023. Batasan masalah. Yang pertama hanya membahas total impor beras negara Indonesia selama tahun 2023. Yang kedua hanya membahas negara yang diimpor beras oleh Indonesia. Landasan teori. Landasan teori dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, teori perancangan basis data. Kedua, R. Ketiga, SQL. Teori perancangan basis data adalah proses dalam merancang basis data. R adalah proses dalam penggambaran atau perancangan data dengan diagram. Yang terakhir, SQL. SQL adalah proses implementasi dari perancangan basis data. Perancangan basis data. Tahap perancangan basis data dibagi menjadi 6 tahap. Tahap yang pertama, koreksi dan analisis persyaratan. Tahap kedua, rancangan konseptual. Tahap ketiga, pemilihan DBMS. Tahap keempat, rancangan logikal. Tahap kelima, rancangan fisikal. Dan tahap keenam, implementasi. Persyaratan data, rancangan seksama eksternal dan konseptual sesuai dari DBMS. Rancangan eksternal dan konseptual sesuai dari DBMS terpilih. Rancangan seksama internal sesuai dari DBMS terpilih. Dan yang terakhir, pembangunan basis data. Landasan teori R dibagi menjadi beberapa simbol. Simbol yang pertama, entitas. Simbol yang kedua, relasi. Simbol ketiga, atribut. Dan simbol yang keempat, garis atau hubungan antara entitas dengan atributnya. Yang terakhir, landasan teori SQL. Perintah-perintah SQL dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, DDL. Yang kedua, DML. Yang ketiga, DCL. Dan yang keempat, TCL. DDL. Yang terdiri dari DDL adalah create, alter, drop, truncate, comment, and rename. Yang terdiri dari DML yaitu select, insert, update, delete, merge, atau upsort, call, explain plain, and log table. Yang terdiri dari DCL, grant, revoke. Dan yang terdiri dari TCL, commit, save point, rollback, and set transaction. Selanjutnya ada IRD. Di sini ada negara, pengimporan dan beras. Di negara ada ID negara dan nama negara, beras, kode beras dan jenis beras, pengimporan ID negara, kode beras, kuantiti dan persentase. Selanjutnya perancangan basis data.
Di sini sudah ada 3 tabel, tabel kode beras, ID negara, dan ID import. Di sampingnya adalah codingan yang sudah kami buat untuk membuat tabel tersebut. Selanjutnya, database designer. Ini adalah implementasi dari hasil codingan tersebut. Jadi kami akan menggunakan aplikasi Exam. I don't know how to say Exam or Exam PP, whatever you name it guys. So, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah men-start Apache dan MySQL. Kemudian setelah itu kita langsung ke admin. Setelah menekan tombol admin di MySQL, kita akan dibawa ke localhost di mana database itu akan dibuat. Nah, di sini kami sudah membuat database dengan nama impor beras. Namun di dalam database ini masih belum ada tabelnya. Untuk membuat tabel, kami akan membuat SQL. Di sini kami akan menggunakan SQL yang sudah kami buat sebelumnya. Untuk membuat tabelnya, kami menggunakan query create. Di sini kami akan membuat 3 tabel yang bernama negara, beras, dan pengimporan. Kita akan merunningkan. Nah, sudah ada 3 tabel yang baru saja kita buat. Nah, untuk memasukkan data ke dalam tabel, kami akan menggunakan query insert, di mana query insert merupakan query yang berguna untuk memasukkan data. Di sini kami akan mempaste dari query yang telah kami buat sebelumnya. Di sini akan menjalankannya. Nah, sudah ada, dan untuk melihat data dari tabel tersebut menggunakan query select bintang from nama tabel. Nah, kami akan melihat tabel beras. Jadi, kami menggunakan nama tabel beras. Lalu, kami akan merunningkannya dan sudah ada datanya. Nah, selanjutnya kami akan melihat tabel dari negara. Sama seperti perintah sebelumnya, kita menggunakan query dari select bintang from negara. Nah, sudah ada datanya, ID negara dan nama negara. Kemudian kami akan melihat tabel dari pengimporan. Sini. Oke. Nah, sudah ada. Kemudian kami akan membuat view di mana hasil atau kesimpulan yang akan kami dapatkan dari ketiga tabel yang menjadi tujuan perancangan basis data ini. Oke, kami akan menggunakan query create view pengimporan underscore beras underscore presentase as select ID import, ID negara, quantity presentase from pengimporan join beras on beras dot kode underscore beras sama dengan pengimporan dot kode underscore beras. Group by ID import order by
presentase descending. Dan kami akan memperoleh data tabel di mana akan diurutkan berdasarkan presentase terbesar. Nah, untuk melihat data tersebut, kami menggunakan query select bintang from view yang telah kami buat tadi, pengimporan beras presentase. Nah, di sini kami sudah mendapatkan datanya, data tabelnya. Jadi, kesimpulan yang kami peroleh dari tujuan perancangan basis data ini yaitu negara mana yang mengimpor beras paling tinggi, yaitu negara Thailand dengan presentase 50,36%. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.